loh ya, janji ya. Tidak boleh bertengkar. Apa lagi? Ya, tidak lari-lari di kelas. Kemudian apa coba? Apa lagi? Apa? Tidak boleh makan di kelas. Ya, tidak boleh makan di kelas. Apa ya? Satu lagi. Ayo. Tidak boleh berisik saat belajar. Ya, tidak berisik saat Belajar. Ya. Ada satu lagi anak-anak yang belum. Ayo. Datang apa? Ayo. Datang lebih awal. Iya, datang lebih. Nah, baik. Anak-anak sudah membuat kesepakatan kelas bersama-sama ya. Mau dilakukan atau tidak? Mau berjanji? Janji ya. Tuh, anak-anak harus ingat kesepakatan kelas di kelas 2. Nah, harus ingat tidak boleh dilanggar. Siap? Iya. Iya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pelajaran ya, anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Terima kasih ibu-ibu, masih semangat ya. Semangat. Yang saya hormati Kepala SD Negeri Kemu 2, yang saya hormati ibu-ibu guru SD Negeri Kemu 2. Perkenalkan, nama saya Novi Anisha, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Kemu 2 Kabupaten Batang, yang akan mempresentasikan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Tentunya ibu-ibu masih ingat ya, profil pelajar Pancasila. Ingat, Bu. Ya, terima kasih. Yang kemarin selalu digembar-gemborkan oleh Bapak Menteri kita ya. Itu apa saja coba ibu-ibu masih ingat tidak? Ya. Apa coba yang pertama? Beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, pemberitaan global. Tentunya masih ingat ya, karena itu setiap hari kita terapkan terhadap siswa-siswi kita. Oke, Bapak Ibu ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah
mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu hanya ilusi, tidak diterapkan untuk keseharian kita. Karena itu tidak pas kalau kita terapkan untuk keseharian sebagai seorang guru. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrolnya, kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikir menang-menang di teori kontrol. Kita masuk ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, kata lainnya reward, ancaman atau hukuman. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian IBO, Primary Years Program. Sikap murid toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Kemudian yang terakhir, the seven essential virtues. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, dan kebaikan. Baik, kita masuk lagi kebutuhan dasar manusia. Tentunya sebagai manusia kita memiliki kebutuhan-kebutuhan ya ibu-ibu ya. Coba apa saja yang kita butuhkan dalam kehidupan tersebut? Makan tentu ya. Sandang, tempat tinggal, kemudian bahagia, cinta, ya kasih sayang. Nah itu merupakan kebutuhan dasar daripada manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ya, ibu ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup. Nah, kita harus berusaha untuk bertahan hidup. Karena apa? Karena itu suatu dasar, ya. Kalau kita tidak mempunyai rasa untuk bertahan hidup, ya sudah tidak mau hidup lagi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Nah, itu ada artinya masing-masing ya ibu-ibu ya. Bertahan hidup, apa contohnya? Makan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan tadi ya. Kemudian rasa kasih sayang, apa coba? Rasa diterima. Ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama ya, dihargai.
menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Kemudian itu juga termasuk hobi juga ya ibu-ibu ya. Itu masuk ke dalam kesenangan. Ya. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Nah, kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu adalah motivasi ekstrinsik. Itu yang berasal dari luar, ya. Kemudian ada satu lagi yaitu motivasi intrinsik. Itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya dari diri kita sendiri. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensinya yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, serta sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol sebagai guru. Sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, misalnya kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu namanya penghukum, ya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian ini yang sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu kita kontrol sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu adalah posisi sebagai pemantau. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sebagai manajer. Itu contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu ya 5 contoh posisi kontrol. Posisi kontrol, apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mengapa keyakinan kelas? Nah, ini kita masuk keyakinan kelas. Ya, kalau yang tadi adalah contoh-contoh permasalahan-permasalahan dan posisi kontrol. Kalau sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu ibu-ibu? Silakan Bu, apa Bu? Ya, karena keyakinan kelas itu biasanya disetujui oleh anak-anak. Ya, kemudian Terus kalau peraturan kelas sudah dikeluarkan dari lembaga. Oh iya, Gitu. betul sekali, luar biasa. Terima kasih ya. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas itu dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, kemarin siswa saya sudah melakukan pembentukan keyakinan kelas, dan saya tidak banyak-banyak untuk keyakinan kelasnya. Tepat waktu ketika datang sekolah, disiplin menjalankan piket sesuai jadwal,
kemudian memakai seragam sekolah sesuai aturan, membawa peralatan alat tulis, dan menjaga kebersihan. Karena dengan sederhana itu akan mudah diingat oleh anak. Karena tadi dengan sesuai petunjuk pembentukan keyakinan kelas itu harus bersifat yang mudah diingat. Sehingga kalau terlalu panjang itu anak-anak akan sulit mengingatnya. Selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah cara penyelesaian masalah yang kita hadapi di sekolah kita, ya, dengan validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita masuk yang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar ya ibu-ibu ya, karena semua manusia itu juga mempunyai kesalahan. Entah itu guru, kiai, ustadz, presiden sekalipun mungkin pernah berbuat kesalahan ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian kamu juga berhak merasa begitu. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik. Itu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, begitu ya. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi di SD kami. Itu balik lagi dulu ya Bu, itu bisa di Nah, itu kasus siswa saya yang terlambat datang ke sekolah. Nah, itu menanyakan keyakinan kelas ya. Nah, jadi kita saat anak mengalami kasus-kasus tertentu, kita bisa mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas. Masuknya ke segitiga restitusi ya ibu-ibu ya. Nah, dengan begitu keyakinan kelasnya masuk, kemudian segitiga restitusinya juga masuk. Sehingga itu sangat berkesinambungan. Menanyakan kesalahan, kemudian memberikan penjelasan kenapa bisa seperti ini, kenapa kamu terlambat, kemudian apa yang seharusnya kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi, dan memberikan keyakinan mau mulai kapan kamu tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, saya kemarin menanyakan itu kenapa kamu terlambat. Katanya ya tidak heran ya ibu-ibu ya, zaman sekarang itu anak-anak itu sudah banyak bermain HP. Sehingga dia datang ke sekolah terlambat. Kenapa saya tanya? Katanya nonton HP terlalu malam sehingga bangun kesiangan. Dan akhirnya sekolahnya terlambat. Kemudian saya menanyakan kenapa begitu.
Ya, itu cuplikan daripada kasus saya ya. Nah, penutup ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baiklah, itu pemaparan dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka termin pertanyaan ya ibu-ibu ya. Boleh, siapa yang mau bertanya? Silakan. Yang ingin saya tanyakan Bu, apakah setiap permasalahan di lembaga perlu menggunakan segitiga restitusi? Ibu siapa? Ibu Yuli. Ya, Ibu Yuli, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu kita lakukan dengan segitiga restitusi. Kenapa? Soalnya dengan segitiga restitusi tadi itu ada tahap-tahapnya ya Bu. Dari kita menanyakan kenapa, kemudian apa sebabnya terjadi seperti ini, dan apa yang perubahan yang akan dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita tersebut. Kita menggunakan segitiga restitusi itu dengan tahapan-tahapan ya Bu? Iya, karena kalau kita langsung di-just ke siswanya, pasti mereka akan takut untuk menjawabnya Ibu. Misalnya anak datang terlambat, kamu kenapa datang terlambat? Itu kan otomatis anak sudah langsung down duluan. Nah, kita ajak duduk dulu. Kenapa kok terlambat? Apa yang terjadi? Sehingga mereka akan merasa nyaman untuk menyampaikan apa yang dia lakukan. Dan kita bisa masuk untuk memberikan solusi-solusi terbaik untuk supaya tidak mengulangi hal tersebut. Itu sangat berkesinambungan sekali Bu. Kalau segitiga restitusi kita terapkan ke lembaga. Baik, ada lagi? Izin bertanya Ibu, saya Ibu Nurasana. Saya akan menanyakan, kita itu sebagai guru ya, harus menerapkan posisi kontrol yang seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nur Hasanah. Kita menerapkan posisi kontrol sebagai apa? Ya, nah kita itu harus melihat dulu situasinya. Ya, ketika kita berada di PAUD, itu kita bisa menggunakan sebagai teman. Ya, kita bisa menggunakan sebagai teman ya Ibu-ibu ya. Karena kalau kita langsung penghukum, mereka akan kaget. Ya. Kemudian kalau kita masuk ke SD kelas rendah, itu juga kita bisa menggunakan dengan teman juga. Nah, kalau kita mulai masuk ke kelas atas, kita bisa memulai dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Tapi penghukumnya itu dengan peraturan yang sudah diketahui oleh mereka, sehingga mereka tahu konsekuensinya. Karena sudah mulai beranjak besar ya. Kalau masih di kelas rendah ke bawah, itu mungkin kalau diberi posisi penghukum itu tidak jalan Ibu-ibu. Karena mereka belum paham, belum masuk ke tahap itu. Kalau mulai kelas 4 ke atas kan usia juga sudah mulai beranjak remaja ya. Mereka sudah bisa membaca peraturan, kemudian keyakinan-keyakinan yang harus mereka lakukan. Itu sehingga mereka tahu konsekuensinya. Kalau saya tidak pakai sepatu misalnya, ya konsekuensinya ya saya harus dihukum nih, gitu ya. Itu masuk ke kelas 4 ke atas, mungkin SMP dan naik ke jenjang selanjutnya. Baik, bagaimana Ibu? Terima kasih. Semoga bermanfaat ya Ibu-ibu. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.